Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kembali share tentang praktikum saya ya. Kebetulan untuk praktikum kali ini tuh saya membahas tentang array. Sebelum kita masuk ke program-program yang akan saya tampilkan nantinya, ada baiknya kita akan review sedikit ya tentang materinya. Baik, akan saya buka terlebih dahulu untuk modul yang saya dapatkan. Nah, baik, di sini tuh modulnya sudah saya buka. Yang pertama ya, dasar teorinya. Array adalah suatu kumpulan data pada suatu variabel. Dan cara mendeklarasikan suatu array adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita bisa menggunakan tipenya dulu, lalu nama arraynya dan kurung kotak. Tipe array maksud di sini itu adalah tipe datanya ya, semisal integer, char, string, dan lain-lain. Lalu bisa juga dengan cara tipe array kita kasih kotak, lalu nama array. Semisal ya, tipe arraynya itu kita pakai string, kotak, lalu nama arraynya misalkan nama. Ya, dengan cara seperti itu. Lalu selanjutnya, agar kita dapat memesan tempat di memori untuk menampung elemen-elemen array, kita perlu membuat array. Adapun caranya adalah dengan memakai new. Karena di dalam Java suatu array adalah dianggap suatu objek. Format penulisannya adalah sebagai berikut. Nama array sama dengan new, tipe array, total elemen array. Jadi new tipe array semisal integer. Kotaknya itu 5, berarti elemen arraynya itu 5. Seperti itu ya. Mungkin untuk review singkatnya sih seperti itu saja dari saya. Langsung akan saya tampilkan untuk kode program yang sudah saya buat. Oke, untuk program yang pertama ya. Di sini itu yang saya gunakan itu ada 2 library, yaitu yang pertama import java.utility scanner. Ini ya pastinya untuk scanner lah ya, untuk scannernya atau untuk input, digunakan untuk input dari user. Nah, di sini saya deklarasikan untuk scannernya itu saya berikan nama Jin. Nah, lalu number format ini adalah sebuah kelas abstrak ya teman-teman. Untuk teori tentang kelas number format ini bisa teman-teman cek di Google ya untuk detailnya, karena ya untuk menjelaskannya mungkin butuh waktu yang lama. Lalu di sini untuk pemanggilannya itu saya menggunakan nf. Nah, yang dipanggil itu get instance. Metodenya itu yang ini yang dipanggil teman-teman. Lalu nf dot set maksimum fraction digit 2. Nah, jadi nanti itu bisa kita lihat di sini dulu ya. Sorry, kita run dulu programnya yang pertama. Nah, oke. Yang pertama kita masukkan dulu banyak mahasiswanya ya, anggaplah kita pakai 3 saja. NRP-nya kita pakai ya 07. Lalu namanya di sini saya tulis Rafli. Lalu yang kedua itu NRP 02 dengan nama Rosi. Lalu NRP 04 anggaplah Novan. Nah, lalu kita masukkan nilai mahasiswa ke 1 untuk mata kuliah ke 1. Anggaplah kita kasih nilai 80. Nah, ini masih mahasiswa pertama dulu ya. Nah, lalu kita lanjut ke mahasiswa kedua. Kita lanjut ke mahasiswa ketiga.
Nah, oke. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu kita cek lagi ke kode programnya kembali. Sebenarnya guna dari nf.setMaksimum. Nf ini dapat dari mana? Nf ini dapat dari pendeklarasian ini ya. Nah, lalu set maksimum fraction digit 2. Nah, fraction digit itu ini 2 angka di belakang koma dalam dalam apa ya? Dalam nilai rata-rata. Lalu yang pertama di sini saya masukkan berapa mahasiswa kin.n. Tadi n ya digunakan untuk banyak mahasiswanya. Nah, lalu NRP itu sebenarnya sampai 100, isinya string nama sampai 100 juga, sengaja memang saya buat banyak. Lalu di sini integer nilai. Nilai itu saya menggunakan multiple array atau array 3 dimensi ya. Array 2 dimensi. Nah, lanjut. Di sini ada new integer ya, deklarasikan juga isinya itu. Lalu di sini perulangannya i kurang dari n karena i-nya dimulai dari 0. Karena biasanya itu array itu dimulai dari 0, teman-teman. Sebentar ya. Saya ingat-ingat dulu untuk array, takut salah masalah teorinya. Array 2 dimensi apa 3 dimensi? Ya betul. Jadi yang ini nilai itu adalah array 2 dimensi. Oke, seperti biasa. Jadi di sini di looping ya. Nah, untuk NRP dan nama seperti tadi. Lalu di sini tuh double rata-rata MK array sama dengan new double nilai dot length. Integer MK-nya itu mata kuliahnya itu 3 langsung ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh yang pertama diulang itu jumlah mahasiswanya, lalu jumlah mata kuliahnya sama-sama dimulai dari 0, jadi kita gunakan kurang dari. Seandainya kita dimulai dari 1, maka kurang dari sama dengan ya di sini. Lalu di bagian sini ini kenapa i plus 1? Karena jika tidak diberi i plus 1 atau j plus 1, ya maka dimulai dari 0. Makanya saya tambahkan i plus 1 atau j plus 1. Ya, seperti biasa untuk nilainya seperti ini ya. Karena 2 dimensi. Sorry, ada yang berubah. Ya, seperti ini. Nah, lalu rata-ratanya itu dihitung. Rata-rata MK array plus sama dengan. Maksud dari plus sama dengan ini adalah rata-rata MK array I itu sama dengan rata-rata MK array I plus nilai array I array J. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, lalu di sini rata-rata ini persen n nilai indeks 0 dot length. Nah, lalu nilai rata-rata mata kuliahnya itu dituliskan seperti ini. Jadi mata kuliahnya itu ditulis berurutan terlebih dahulu. /t ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk tab. Nah, seperti ini kan, berjarak ya, rapi ya. Nah, lalu di sini system.print nf.format rata-rata MK. Jadi gunanya nf format di sini itu adalah untuk membatasi angka yang berada di belakang koma. Jadi double itu kan bukan lumayan besar sih. Itu adalah tipe data untuk desimal itu yang besar. Yang lebih kecil itu adalah float. Jadi double itu besar. Jadi semisal ada 5 angka, mungkin itu bisa tertulis 5 angka karena kita menggunakan class number format dan kita panggil salah satu metodenya. Maka yang ditampilkan itu sesuai dengan yang kita tuliskan tadi di atas 2. Misal saya tulis 1 di sini ya munculnya 1 teman-teman. 3 ya 3 angka. Gitu. Tapi jika tidak ada koma seperti ini, maka tidak akan muncul apa-apa teman-teman. Tidak akan muncul koma 00. Karena penulisan matematika kok angka 0 di belakang koma itu kan tidak dihitung. Lalu selanjutnya kita beralih ke program kedua ya. Kita anggap dari Fibonacci-nya itu 8. Ya, seperti ini.
Nah, yang pertama itu untuk kelasnya di sini itu saya satukan dengan main program, tapi di bagian atas ya untuk kelas. Langsung static void, rumus Fibonacci itu terdiri dari N, A, B, dan hasil. Sebentar dulu kita bahas di main program. Ya pastinya saya gunakan scanner ya di sini ya seperti biasa. Lalu integer A itu dideklarasikan dengan 1, integer B-nya itu dengan 0. Lalu integer hasil itu juga 1. Lalu di sini masukkan berapa dari Fibonacci. Nah, dari Fibonacci-nya itu N. Nah, lalu di sini kita panggil ya di sini. Kita panggil rumusnya. Sekarang kita bahas tentang rumus. Rumusnya itu for integer I sama dengan 1 dan I kurang dari N. I plus plus. A sama dengan B. B sama dengan hasil. Berarti A itu sama dengan hasil. Print hasil plus kosong dulu. Lalu hasil sama dengan A plus B. Jadi sebenarnya bilangan Fibonacci itu adalah semisal kita punya deret bilangan dari 0, 1, dan 2. Kita dapat dari mana? 0 itu sebenarnya tidak dihitung. Jadi kita yang ambil itu indeks kedua, lalu indeks pertama ditambah indeks kedua. Semisal 0, 1, 2. Berarti yang masuk itu yang pertama ya 0 tidak masuk, langsung ke angka 1. 1 kita tuliskan. Selanjutnya seperti ini ya. Nah, 1 kita tuliskan, 0, 1 kan. Jadi 1 kita tuliskan, lalu 0 ditambah 1 itu 1. Lalu 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. Dan seterusnya. Untuk teorinya kurang lebih seperti itu. Untuk lebih mendalami mungkin teman-teman bisa langsung baca teorinya tentang matematikanya ya. Karena agar tidak terlalu lama kita langsung kita masuk ke program ketiga. Di sini tuh untuk mengecek bilangan prima atau bukan. Sebenarnya itu bilangan untuk teorinya ya. Bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Ya, semisal angka 3 itu bilangan prima. Lalu angka 2 itu bilangan prima. Angka 9 bukan prima karena ada statement yang mengatakan biasanya jika angka ganjil maka itu disebut bilangan prima seperti 3, 5, 7. Nah, tapi tidak untuk angka 9 karena faktor untuk angka 9 itu ada 1, ada 3, dan ada 9. Ada 3 faktor. Nah, lalu sebenarnya kita cek dulu ya. Kita baca programnya dulu. Untuk scannernya seperti biasa kita pakai kin. Nah, lalu di sini masukkan angka. Nah, lalu B-nya itu dideklarasikan dengan 0. Nah, di sini ada looping. For integer sama dengan I. I kurang dari sama dengan angka karena dimulai dari 1 ya. Lalu jika angka dibagi hasil bagi I sama dengan 0, maka B sama dengan B plus 1. Jika B sama dengan 2, maka adalah bilangan prima. Jika tidak, maka bukan prima. Jadi seperti itu. Jadi angka itu di persen I dulu ya. Misal angkanya itu kita pakai 3. Jadi kita hitung dulu. Semisal dari mulai dari 1 dibagi I ya. I-nya dimulai 1 juga kan. Angkanya 3. Jadi dibagi dari 1, 3 dibagi 1. Apakah sama dengan 0? Tidak. Jadi ditulis masuk ke dalam P. Lalu selanjutnya 3 dibagi 2. Apakah sama dengan 0? Tidak. Maka belum masuk Mas ya. Lalu selanjutnya 3 dibagi 3. Apakah sama dengan 0? Ya, betul. Berarti hasilnya itu adalah 1 plus 1 atau sama dengan 2. Coba kita cek apakah benar untuk 3 itu adalah bilangan prima. Ya, 3 adalah bilangan prima. Saya ulangi lagi untuk penjelasannya. Jadi, kita misalkan punya angka 3 seperti barusan. Jadi, I-nya itu berarti 1 sampai 3. Jadi, di sini angka itu dibagi 3 dibagi 1. Apakah hasilnya sama dengan 0? Hasil baginya? Tidak. 3 dibagi 2. Apakah sama dengan 0? Tidak. 3 dibagi 3. Apakah sama dengan 0? Iya. Tidak ada hasil baginya ya maksudnya.
Berarti B sama dengan B plus 1. Jadi ditambah 1, hasilnya kan 2. Berarti adalah bilangan prima. Jika kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar nanti ya. Lalu untuk selanjutnya, di sini tuh saya menggunakan scanner itu hanya untuk inputan dari user sebagai pencarian ya. Jadi bukan untuk pengentrian data. Jadi untuk arraynya kembali di sini tulisnya adalah 2 dimensi. Lalu kita di sini adalah mencari indeks dari array. Semisal kita akan cari indeks 12 ya, gampangnya. E, 12 masuk pada indeks ke 1 tabel 0. Lalu baris 1 kolom 0. Sorry, kena run ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini indeks, ini baris 1. Ini baris 0, sorry, karena array. Ini baris 1 dan ini baris 2. Lalu, ini kolom 1, ini kolom 2. Sorry, ini kolom 0, ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Jadi betul, angka 12 itu ada di baris 12 dan kolom ke 0. Nah, di sini untuk perulangannya, array.length. Jadi .length ini adalah panjang dari array ini. Jadi .length itu dideklarasikan untuk menentukan panjangnya ya. Biasanya digunakan untuk string, itu juga menghitung panjang elemennya. Nah, seperti biasa di sini masuk pada indeks ke 1. Karena 2 dimensi, kita juga loopingnya gunakan 2 ya. Seandainya hanya 1 dimensi, ya kita gunakan 1. Seperti itu teman-teman. Lalu untuk selanjutnya di sini pemrograman berbasis objek. Nah, di sini tidak ada tidak ada input sama sekali. Jadi langsung char array matkul itu ada P, E, M sampai K. Lalu integer J itu sama dengan 0. Nah, dan di sini for integer I sama dengan 0. Kurang dari matkul.length I plus plus. If matkul array I sama dengan A, maka J plus sama dengan 1. J-nya dideklarasikan 0. Kenapa? Karena jika tidak dideklarasikan, maka biasanya itu angkanya itu tidak valid, teman-teman, tidak sesuai. Makanya harus dideklarasikan terlebih dahulu. Di sini ya. Yang pertama, jika matkul array I itu sama dengan A, maka J-nya di plus 1. Plus sama dengan 1. Seperti biasa, J plus sama dengan 1 itu adalah J sama dengan J plus 1. Seperti itu. Jadi, setiap jadi semua elemen dari char array-nya itu dicek satu persatu sampai yang terakhir. Dan jika menemukan A, maka J-nya itu bertambah. Dan nanti yang dicetak itu adalah J. Seperti itu ya untuk programnya. Lalu selanjutnya untuk program yang terakhir di sini ya. Kita itu ada public static void main string, itu biasa ya. Lalu integer X array ini satu dimensi. Jadi isinya angka 1 sampai 10. Apa bedanya array yang integer dengan array char? Array char itu menggunakan tanda petik 1. Sedangkan untuk tipe integer atau numerik itu biasanya tidak menggunakan tanda petik 1. Bahkan kalau string itu menggunakan tanda petik 2 ya, teman-teman. Lalu di sini for integer I sama dengan 0 karena array ya. Lalu I kurang dari x.length. Seperti biasa, .length itu digunakan untuk panjang elemen. Nah, lalu di sini dicari elemen I plus 1. Nah, kita run dulu ya. Elemen itu teman-teman berbeda dengan indeks. Jika indeks itu dimulai dari 0. Semisal ya, array itu memiliki 5 indeks. Berarti elemennya itu ada 6 karena dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 6. Jadi untuk teori sederhana ya seperti itu untuk array. Jadi yang dicetak di sini itu elemen.
seandainya yang saya cetak itu adalah kita mau cetak indeks, maka di sini itu kita ganti indeks dan di sini tanpa +1. Untuk di sini ya seperti biasa. Seperti itu. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Jika ada pertanyaan tentang program ini, bisa langsung di kolom komentar atau bisa langsung email. Nanti saya sertakan email. Baik, terima kasih untuk yang sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak untuk yang selalu setia menonton juga ya. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.